Sebenarnya perlindungan dalam agama Buddha itu seperti apa? Kita sebagai umat Buddha setiap kali datang ke vihara melakukan puja bakti pasti menyatakan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Saya pergi berlindung kepada Buddha, pergi berlindung kepada Dhamma, dan pergi berlindung kepada Sangha. Itu yang setiap kali kita datang vihara melakukan puja bakti, kita panjatkan tiksarana. Tetapi pernahkah kita menanyakan kepada diri kita, mengapa kita pergi berlindung kepada Buddha, kita pergi berlindung kepada Dhamma dan Sangha? Berlindung dari apa? Karena kalau kita mengatakan berlindung, berarti ada sesuatu yang membahayakan kita. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ke hutan, kita bertemu dengan seekor macan yang sedang kelaparan, yang siap menerkam kita. Apa yang kita lakukan? Kita lari, bersembunyi, mencari perlindungan. Apakah kita pergi di balik pohon, di balik batu, atau kita pergi ke gua untuk apa? Mencari perlindungan. Kenapa berlindung? Karena kita tahu kalau kita tidak berlindung, macan tersebut akan menyakiti kita. Kita merasakan bahaya. Kita tahu ada bahaya. Sehingga kita berlindung. Lantas sekarang, mengapa kita mengatakan bahwa kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Apakah kita pernah menanyakan demikian ke dalam diri kita? Apakah hanya sekedar karena kita umat Buddha, lantas kemudian, ya sudah. Umat Buddha kan sudah sewajarnya mengatakan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tanpa tahu alasannya apa. Yang penting saya pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak tahu alasannya. Apakah demikian? Ataukah benar-benar kita mengetahui mengapa kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Mengetahui ada bahaya sehingga kita memang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena semua agama, semua kepercayaan sebenarnya juga mengajarkan sebuah perlindungan. Dalam sejarah kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang, ya semua manusia itu selalu mencari perlindungan. Dan ketika mencari perlindungan, karena memang melihat sebuah bahaya. Sehingga muncullah berbagai macam agama. Dari yang animisme sampai agama-agama yang ada sekarang ini. Mengapa seseorang memuja pohon, memuja gunung, memuja batu besar? Ya karena sebenarnya mereka mencari perlindungan dari bahaya yang memang datang, yang memang dihadapi oleh mereka, oleh kita sebagai manusia. Dianggapnya dengan memuja pohon, memuja batu, memuja gunung, nah itu dianggapnya mereka akan memberikan perlindungan. Dan setiap agama muncul di dunia juga sebenarnya menawarkan sebuah perlindungan. Perlindungan yang ditawarkan adalah perlindungan, yaitu keselamatan dalam kehidupan sekarang dan juga keselamatan dalam kehidupan datang setelah kematian. Semua agama demikian. Ya termasuk sebenarnya adalah agama Buddha. Mengapa kita menyatakan pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Yaitu karena apa? Karena disebabkan ada bahaya. Ada bahaya
yang harus kita hadapi sehingga kita mencari perlindungan. Ya, berbicara bahaya, ya dalam kita hidup di dunia banyak sekali bahaya yang kita hadapi. Nah, sehingga semua orang itu mencoba untuk mencari perlindungan. Mencari perlindungan dari yang paling kasar sampai yang paling tinggi. Dari yang paling rendah sampai yang paling mulia. Nah, kalau saya melihat perlindungan yang dicari oleh manusia itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perlindungan yang sifatnya dasariah, paling dasar, paling rendah. Yang kedua, perlindungan yang menengah. Yang ketiga adalah perlindungan yang paling tinggi. Perlindungan yang dicari oleh banyak orang yang paling dasar, ya seperti misalnya karena ketakutan, karena bahaya, karena hidup di tengah masyarakat penuh dengan bahaya, penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian seseorang, ya beberapa orang mencari perlindungan dengan cara apa? Misalnya pergi ke dukun, mencari jimat, mencari kekuatan, mencari kesaktian, meminta air, meminta benang, yang dikatakan dipercaya bisa memberikan perlindungan. Atau kemudian mencari perlindungan dengan cara apa? Dengan cara mencari orang-orang yang bisa dijadikan sebagai bodyguard, ya security, prajurit, tentara. Nah, itu semua adalah perlindungan. Itu juga perlindungan, melindungi seseorang dari bahaya-bahaya tertentu. Atau kemudian seseorang mencari harta sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk safety, untuk mendapatkan safety, mendapatkan perlindungan, mencari perlindungan dengan memberikan benar. Tetapi dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diperoleh dari cara-cara demikian itu perlindungan yang sifatnya sangat dasariah, sangat mendasar. Dan hampir semua orang mencari perlindungan dari hal-hal demikian. Tetapi ada perlindungan yang lebih tinggi lagi, yang boleh dikatakan perlindungan yang menengah. Nah, perlindungan yang menengah di sini adalah mencari perlindungan dengan cara berbuat kebajikan, dengan cara melakukan, kalau dalam bahasa Dhamma, punya. Punya artinya kebajikan. Mungkin Anda akan bertanya, loh, bukankah itu adalah perlindungan yang tertinggi dengan melakukan banyak kebajikan? Kalau saya memperhatikan itu masih menengah. Itu perlindungan yang masih menengah. Kenapa? Karena perlindungan yang diperoleh dengan melakukan kebajikan ya hanya menyediakan perlindungan selama kita masih mengembara di alam tumimba lahir. Tapi kita masih berada di alam tumimba lahir. Perlindungan yang tertinggi adalah perlindungan yang bisa membebasi. Nah, yang menengah adalah dengan melakukan banyak kebajikan. Nah, yang menengah ini sudah seimbang mencari perlindungan dari hal-hal yang sifatnya sangat dasar atau yang paling rendah. Yang menengah sudah sampai. Nah, perlindungan yang sifatnya menengah ini dengan melakukan banyak kebajikan, ya tentu disebabkan karena mengetahui bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai makhluk, tidak lepas dari hukum karma.
dan tumimba lahir. Mengetahui bahwa segala bentuk perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang menjadi pati sarana perlindungan. Nah, setiap kali kami, para guru, biasanya setiap pagi kita membacakan Abinhak Pacavikanapata, yaitu perenungan kerap kali yang harus kita renungkan. Salah satunya adalah perenungan bahwasanya bahwa kita adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri. Kita pewaris dari perbuatan kita sendiri, kita lahir dari perbuatan kita sendiri, kita berkerabat dengan perbuatan kita sendiri, dan kita terlindungi oleh perbuatan kita sendiri. Kama pati sarano, saranang, terlindungi oleh perbuatan kita sendiri. Nah, karena kita tahu bahwa perbuatan kita ini yang juga menentukan kebahagiaan dan penderitaan selama kita mengembara di alam tumimba lahir, maka perlindungan yang jauh lebih baik lagi ketimbang perlindungan yang diperoleh dengan cara mencari jimat, dengan cara mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, dengan cara mencari bodyguard dan sebagainya. Nah, berbuat bajik ini perlindungannya sifatnya lebih tinggi lagi. Nah, dengan seseorang banyak berbuat kebajikan, maka seseorang akan bahagia, lebih bahagia di sini, dalam kehidupan sekarang, dan dalam kehidupan mendatang setelah kematian. Karena perbuatan bajik inilah yang membawa kebahagiaan. Sesuai dengan benih yang ditabur itulah buah yang akan diperoleh. Kalau benih, buahnya juga tidak baik. Tetapi kalau benihnya baik, nanti buahnya juga baik. Kita menabur benih padi, nanti tumbuhnya juga padi. Kalau kita menanam benihnya jagung, ya nanti tumbuhnya yang akan kita panen juga jagung. Tergantung benih yang kita tabur. Nah, benih kebajikan ini yang membawa kepada kebahagiaan. Nah, benih kejahatan yang membawa kepada penderitaan. Maka yang menjadi perlindungan selama kita bertumimba lahir adalah kebajikan kita punya. Hanya sebelum dikatakan sebagai perlindungan yang sejati. Karena kebajikan ini sifatnya hanya mengantarkan seseorang untuk dilahirkan di alam-alam kehidupan yang bahagia. Alam manusia, alam dewa, alam Brahma. Tetapi, walaupun mengantarkan di alam-alam yang bahagia, alam-alam bahagia ini pun juga masih dalam lingkup duka, penderitaan. Sehingga ini bukan perlindungan yang sejati. Walaupun orang mengatakan, oh banyaklah berbuat kebajikan supaya terlindungi, ya memang betul terlindungi selama kita berada di alam tumimba lahir. Tetapi ini pun juga bukan perlindungan sejati. Karena di alam tumimba lahir inilah seseorang masih mengalami duka, penderitaan. Karena kalau kita bicara kebajikan, bicara tentang punya adalah kebajikan, ya sebenarnya punya di sini juga masih berangkat dari apa? Berangkat dari awija, kegelapan batin. Awija, bacaya sangkara. Dengan adanya ketidaktahuan, kegelapan batin, maka muncullah sangkara. Salah satunya adalah punya sangkara, yaitu sangkara perbuatan yang baik, perbuatan punya, perbuatan bajik itu juga muncul dari awija. Nah, sehingga selama masih ada awija, walaupun kebajikan dilakukan, ya itu hanya memberikan perlindungan yang sifatnya masih sementara, dalam artian ya dalam konteks tumimba lahir. Nah, sehingga
Kalau kita perhatikan di khotbah-khotbah Sang Buddha, kalau mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian suatu saat bisa membaca beberapa khotbah di Dewata Sang Buddha, ya terkadang ada percakapan antara dewa dengan Sang Buddha. Nah, salah satu sutta yang ada di sana adalah Upanyata Sutta dalam Dewata Sang Buddha, Sagatawaka. Nah, di sana seorang dewa datang pada Sang Buddha dan mengucapkan satu syair yang isinya adalah kehidupan manusia itu sangat pendek. Nah, melihat bahaya kematian yang akan datang pada manusia karena kehidupannya sangat pendek, ya apalagi dewa yang mengatakan, karena dewa punya umur yang panjang sekali. Sehingga melihat manusia yang punya umur hanya, apalagi zaman sekarang 70, 80 sekarang sudah harus meninggal dunia, sehingga sangat pendek, maka melihat bahaya kematian, nah dewa tersebut mengatakan, berbuatlah banyak kebajikan. Nah, setelah melihat bahaya kematian, karena umur manusia itu sangat pendek, maka berbuatlah banyak kebajikan. Itu yang biasanya dikatakan oleh para dewa. Tetapi Sang Buddha berbeda. Sang Buddha mengatakan, umur manusia itu sangat pendek. Sangat pendek. Nah, melihat bahaya di dalam kematian, karena umur manusia sangat pendek, maka seseorang hendaknya segera melenyapkan amisa. Amisa itu adalah kotoran batin di dunia. Nah, itu beda. Kalau yang satunya, dewa ini datang mengatakan, karena umur manusia itu sangat pendek, maka banyaklah berbuat kebajikan. Supaya Pak, supaya terlahir di alam-alam bahagia. Tetapi Sang Buddha berbeda. Karena umur manusia itu sangat pendek, maka setelah melihat bahaya kematian, seseorang hendaknya segera melenyapkan kotoran batin supaya terbebas dari segala bentuk duka. Maka kebajikan itu sangat baik karena melindungi seseorang selama hidup di alam tumimbal akhir. Tetapi ini belum cukup baik. Nah, perlindungan yang sejati yang sebenarnya adalah perlindungan yang diperoleh dengan cara terbebas dari segala duka penderitaan. Dengan cara terbebas dari segala bentuk tumimbal lahir. Nah, itu perlindungan yang sejati yang itu diajarkan, ditekankan, ditegaskan dalam ajaran Sang Buddha. Nah, sehingga di sini setiap kali kita datang ke wihara mengatakan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, saya pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sesungguhnya, mengapa kita pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Karena apa? Karena melihat samsara bahaya. Melihat bahaya dari sangsara. Melihat bahaya dari tumimbal lahir. Melihat bahaya bahwa selama kita masih mengembara dicengkram oleh tumimbal lahir, di situ banyak sekali bahaya, banyak sekali duka yang harus kita hadapi. Kita harus mengalami mau tidak mau 8 kondisi dunia. Tidak bisa kita hindari. Sebaik apapun kita, sebijaksana apapun kita harus mengalami 8 kondisi dunia selama kita hidup di alam tumimbal akhir. Kita harus mengalami tidak hanya untung tetapi rugi. Kita harus mengalami tidak hanya mendapatkan nama yang baik, tetapi
nama yang buruk juga harus kita hadapi. Tidak hanya kita mendapatkan pujian, tetapi celaan, hinaan juga harus kita hadapi. Tidak hanya kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga penderitaan, duka, musibah harus kita hadapi. Siapapun, tidak terkecuali, siapapun selama mengembara di alam tumbal lahir, ini harus kita alami. Dan juga, selama kita masih bertumbal lahir, walaupun sesekali kita terlahir di alam surga, sesekali kita terlahir di alam Brahma, tetapi kemungkinan untuk terlahir di alam menderita juga masih terbuka. Kemungkinan untuk terjatuh di alam, ya maaf saja alam neraka, itu juga masih terbuka. Selama kita mengembara di alam tumbal lahir. Dalam perjalanan waktu yang sudah begitu lama, kita sebagai makhluk, kita sudah pernah terlahir di alam Brahma. Kita sudah pernah terlahir di alam dewa. Sekarang kita terlahir sebagai manusia, tetapi juga kita sudah pernah terlahir di alam-alam menderita lainnya. Sudah pernah. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan. Kalau kita mau menghitung seberapa banyak darah yang sudah kita keluarkan selama kita mengembara di alam tumbal lahir dan terlahir sebagai seekor sapi yang kemudian disembelih, sudah berapa banyak? Sang Buddha mengatakan darah yang keluar dari seekor sapi ketika disembelih selama kita bertumbal lahir itu sudah melebihi air yang ada di 4 samudra. Sudah begitu banyak. Kalau seekor sapi disembelih mungkin airnya cuma berapa? Sedikit. Mungkin 1 ember yang keluar. Tetapi selama perjalanan kita mengembara di alam tumbal lahir, ternyata masing-masing orang ini darah yang keluar itu sudah melebihi 4 samudra, air yang ada di 4 samudra. Berapa banyak air mata yang sudah kita keluarkan selama kita mengembara di alam tumbal lahir dan terlahir sebagai manusia. Kita kehilangan ibu kita dan kita menangis karena kehilangan ibu kita. Ternyata air mata yang kita keluar karena kehilangan ibu kita sudah melebihi air yang ada di 4 samudra. Sudah sangat banyak. Kita sudah banyak sekali mengalami duka penderitaan di alam tumbal lahir. Dalam alam tumbal lahir ini juga sudah banyak kebajikan punya yang kita lakukan. Sehingga kita pernah terlahir di alam dewa, pernah terlahir di alam Brahma. Mungkin suatu saat kita pernah bermeditasi, mencapai jana, terlahir di alam Brahma, sudah pernah. Tetapi, semua itu masih berada di dalam lingkaran tumbal lahir. Dan selama berada di alam tumbal lahir, kita masih harus mengalami berbagai macam duka penderitaan. Maka berbuat baik itu tidak cukup. Berbuat punya itu tidak cukup. Lantas apa yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan pelindungan yang sebenarnya? Apakah dengan kita mengatakan Budang Saranang Gacchami, kemudian Sang Buddha datang ke kita melindungi kita? Tidak. Kita mengatakan Dhammang Saranang Gacchami, Dhamma datang pada kita, kemudian melindungi kita? Juga tidak. Sangga datang pada kita, melindungi kita? Juga tidak. Tetapi yang dimaksud dengan Budang Saranang Gacchami, saya pergi berlindung pada Buddha,
Artinya kita harus melakukan sesuatu. Kita pergi. Kita tidak diam. Kita pergi kepada Sang Buddha. Artinya kita pergi mencari perlindungan dari Sang Buddha dalam artian kita akan terlindungi kalau kita melakukan sesuatu dengan cara mempraktekkan, melatih diri kita sesuai dengan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha. Demikian pula, kita mengatakan saya pergi berlindung pada Dhamma juga sama. Bukan kemudian Dhamma akan datang pada kita. Ya, buku-buku Dhamma Tipitaka datang pada kita, melindungi kita, tidak. Tetapi bagaimana kita pergi berlindung pada Dhamma, kita pergi melakukan sesuatu yang tidak lain adalah mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Mempraktekkan kualitas-kualitas yang dicapai oleh Sang Buddha, artinya mempraktekkan Dhamma. Itu yang akan menjadi pelindungan bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah Dhamma yang seperti apa? Yang bisa melindungi kita, yang bisa memberikan perlindungan yang sejati ketika kita mempraktekkannya. Ada sebuah analogi yang diberikan oleh Sang Buddha. Bagaimana kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebenarnya kita dikelilingi oleh berbagai macam bahaya. Yang kemudian kita lari dari bahaya tersebut dan kita mencari perlindungan yang sebenarnya. Diumpamakan bahwa kita itu seperti seseorang yang memiliki 4 ekor ular berbisa. Sebagai apa? Sebagai binatang piaraan kita. Jadi biasanya kalau kita berbicara binatang piaraan kan biasanya kucing, anjing, ikan. Tetapi ini kita punya binatang piaraan, yaitu 4 ekor ular berbisa. Tiap hari kita mandikan, kita bersihkan, kita beri makan, kita piara dengan baik. Kita elus-elus, wah pokoknya dipiara dengan baik. Tetapi yang namanya ular, walaupun sudah dipiara dengan baik, diberi makan dengan baik, kalau lagi marah, tidak peduli. Bosnya pun akan dipatuk, mati. Nah ternyata betul. Walaupun sudah dipiara, kemudian ular itu marah, akan mematuk yang memelihara ular tersebut. Wah, dia lari. Lari ketakutan. Nih, begitu lari, ada seseorang datang dan mengatakan bahwa di belakang dia itu ada 5 pembunuh yang sedang mengejarnya. Kalau sampai ketangkap, dia akan dibunuh. Nah, sudah lari dari ular yang akan mematuk dia, mendengar ada 5 pembunuh yang mengejar dia, wah lari lagi. Lari lagi. Nah, begitu lari, kemudian ada orang datang lagi, mengatakan di belakang dia itu ada 2 pembunuh lain yang sudah siap dengan pedang terhunus. Kalau sampai ketangkap, wah dibunuh. Mendengar begitu, dia lari lagi secepat mungkin untuk bisa terbebas dari 2 pembunuh tadi. Begitu lari, nah dia menemukan ada sebuah perkampungan yang kosong, yang tidak ada penghuninya. Dia berpikir aman. Dia berpikir, wah bisa bersembunyi di sini. Bersembunyi dari ular, bersembunyi dari 5 pembunuh, dari 2 pembunuh. Wah, kemudian dia bersembunyi di situ. Ketika bersembunyi, ternyata ada orang datang lagi mengatakan bahwa perkampungan yang kosong ini ternyata adalah merupakan
perkampungan yang dihuni oleh para perampok. Jadi kalau perampok-perampok ini pulang ke kampung tersebut dan ketahuan, nah orang tersebut juga bahaya, bisa dibunuh. Wah, mendengar begitu dia lari lagi ketakutan. Nah, begitu lari dia menemukan ada sungai yang besar, dan dia melihat bahwa di seberang sana ada pantai, ada pulau yang aman, tidak ada bahaya. Sementara di seberang sini itu banyak bahaya. Kayak tadi ada bahaya ular, bahaya 5 pembunuh, 2 pembunuh, bahaya perampok. Nah, sementara di pulau lain itu pulau yang aman. Tetapi untuk menyeberangi sungai tersebut tidak ada perahu, tidak ada rakit. Lantas kemudian dia membuat perahu atau rakit. Jadi mengumpulkan dedaunan, dahan-dahan diikat, kemudian dijadikan sebagai rakit. Sampailah dia di pantai seberang, di pulau seberang. Aman dia. Nah, di sini perumpamaan yang diberikan sang Buddha itu mengacu pada apa? 4 ekor ular berbisa ini tidak lain adalah tubuh kita. Tubuh kita yang terdiri dari 4 unsur besar, unsur tanah, air, api, dan udara, itu merupakan simbol dari 4 ekor ular berbisa. Yang walaupun tubuh ini 4 unsur jasmani ini sudah kita pelihara, sudah kita mandikan, sudah kita beri makan tiap hari, kita usap-usap, tetapi seperti hanya ular berbisa ketika marah membawa kepada duka penderitaan. Kalau unsur tanahnya marah, tiba-tiba unsur tanahnya terbanting atau terjatuh dari pohon kelapa, apa yang terjadi? Hancur. Ya, unsur jasmaninya hancur. Tulangnya remuk. Nah, itu unsur jasmani adalah unsur dari tanahnya adalah patari atau tanah adalah ya tulang, daging. Itu remuk. Dan memberikan apa? Sakit dan juga kematian. Seperti ular berbisa tadi. Demikian pula kalau unsur air kita itu terganggu, marah juga. Nah, darah kita yang sebagai unsur air terkontaminasi dengan kolesterol yang banyak, kebanyakan kolesterol. Apa yang terjadi? Ya, penyakit kolesterol muncul, stroke muncul, dan sebagainya. Memberikan sakit, penyakit, sekaligus bisa memberikan kematian. Demikian pula kalau unsur panas kita itu tidak stabil, terlalu panas atau terlalu dingin, juga sama, memberikan sakit dan kematian. Dan juga ketika unsur angin udara juga lagi marah, kita tidak bisa bernafas, kok selama-lama 10 menit, 15 menit tidak bernafas, pingsan, sakit, bahkan bisa menimbulkan kematian. Itulah bahaya dari jasmani kita yang kita pelihara, kita anggap sebagai yang paling tampan, yang paling cantik, sebagai milik yang ditimang-timang, yang betul-betul dicintai, ternyata ini tidak lain adalah 4 ekor ular berbisa yang setiap saat bisa mematuk, memberikan kematian pada kita. Nah, melihat demikian, lari dalam artian berusaha untuk tidak meluar hati jasmani. Ternyata ketika lari dari jasmani dan diberitahu ada 5 pembunuh. Siapa 5 pembunuh? Tidak lain adalah 5 gugusan kita. Ya, jasmani itu sendiri, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran. Ini mereka adalah 5
Kalau kita mau menyelidik, mau meninjau ulang, siapa yang memberikan berbagai macam bentuk penderitaan? Nah, seseorang terkadang mengatakan orang lain yang memberikan duka pada kita. Tidak. Yang menjadi musuh, yang menimbulkan, menyebabkan, menciptakan penderitaan yang terbesar pada kita, ya tidak lain adalah diri kita, yaitu 5 gugusan kita. Jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran, itulah yang memberikan segala bentuk duka penderitaan. Ketika dikatakan penyebab kita menderita tidak lain adalah keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Apa itu keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan? Ya tidak lain adalah sanggara kita. Sanggara, bentuk-bentuk pikiran yang merupakan bagian dari 5 gugusan, itu yang menimbulkan duka penderitaan. Bukan keserakahannya orang lain, bukan kebenciannya orang lain, tetapi adalah kebencian kita, keserakahan kita, kebodohan kita. Itulah yang menciptakan berbagai macam penderitaan. Dan itulah kenapa 5 gugusan ini merupakan pembunuh. Tetapi bukan berarti ketika mereka dikatakan pembunuh, kemudian kita membenci mereka. Ya, yang membenci siapa lagi? Ya, 5 gugusan lagi, pembunuh lagi. Bukan demikian. Nah, kemudian ketika lari dari 5 gugusan, ternyata ada 2 pembunuh yang dekat sekali dengan pedang terbunuh, siap untuk memenggal kepala kita. Siapa 2 pembunuh ini? Nanti raga, kesenangan, dan nafsu ragawi. Yang setiap saat, setiap waktu bisa memberikan duka penderitaan bagi kita. Nanti raga. Nah, begitu lari dari nanti raga, mendapatkan perkampungan yang kosong. Ternyata perkampungan tersebut yang dikiranya aman, safety, ternyata itu adalah perkampungan yang dihuni oleh para perampok. Nah, perkampungan ini tidak lain adalah 6 indera kita. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, pikiran, itu adalah perkampungan. Sedangkan para perampok itu adalah objek-objeknya. Yaitu apa? Bentuk sebagai objek mata, suara sebagai objek telinga, bebauan sebagai objek hidung, rasa sebagai objek lidah, sentuhan sebagai objek jasmani, dan bentuk-bentuk pikiran sebagai objek pikiran. Mereka adalah para perampok. Mengapa? Ya sebenarnya kalau hanya sekedar mata tidak masalah. Sekedar mata itu seperti kampung yang kosong, tidak ada masalah. Masalah muncul ketika objek mata itu tersentuh oleh mata. Baru muncul apa? Berbagai macam masalah, suka, tidak suka, keserakahan, kebencian, dan sebagainya. Kalau hanya sekedar mata itu belum masalah. Tapi begitu ada orang yang datang, yang dulu pernah menghina kita, mencela kita, tersentuh oleh mata, muncullah kebencian, muncullah ketidaksukaan, baru masalah muncul. Jadi perampoknya datang. Kalau hanya sekedar telinga bukan masalah, tetapi ketika suara muncul, kemudian tersentuh oleh telinga, baru kemudian muncul masalah. Nah, perampoknya datang. Karena apa ya? Karena pikiran kita belum terlatih, sehingga apa? Ketika perampok datang, muncullah kebencian, ketidaksukaan, atau muncullah hal-hal yang sifatnya adalah keserakahan. Ya, penderitaan juga. Nah, perkampungan ini adalah 6 indera. Sedangkan perampoknya adalah objek dari indera ini. Yaitu bentuk, suara, bebauan, rasa, sentuhan, dan juga bentuk-bentuk pikiran sebagai objek dari pikiran itu sendiri. Nah, kemudian orang tersebut lari lagi, ternyata melihat di sebelah sana ada pulau yang aman, yang safety. Tetapi untuk sampai di sana harus menyeberangi sungai.
Tidak mudah juga. Nah, kemudian dia membuat rakit. Nah, pulau yang aman tidak lain adalah nibbana. Tidak lain adalah bebasnya dari tumimbal lahir. Nah, di sanalah perlindungannya yang sebenarnya. Tetapi untuk mendapatkan perlindungan yang di sana yang sebenarnya harus ada alat untuk perlindungan. Yang itu yang harus kita cari. Alatnya apa? Rakit. Nah, di sini rakit apa? Tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini adalah rakit yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan perlindungan yang sejati. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, saya pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, artinya kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan perlindungan, yaitu dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Dan itu adalah perlindungan yang tertinggi. Perlindungan yang tertinggi adalah nibbana, terbebas dari tumimbal lahir, tetapi jalannya untuk mendapatkan perlindungan tersebut tidak lain dengan jalan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Kita harus berjuang untuk memunculkan, mengokohkan pandangan benar kita. Untuk mengembangkan pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, cara hidup yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan juga konsentrasi yang benar. Itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari kalau kita berbicara perlindungan yang sebenarnya, perlindungan yang sejati menurut ajaran kita, ajaran Sang Buddha. Mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Dan praktek jalan mulia berunsur 8 ini itu bukan sekedar punya, bukan sekedar kebajikan, itu lebih kepada namanya kusala, keterampilan. Bukan sekedar punya. Karena jalan mulia berunsur 8 ini justru akan menghancurkan karma dan juga tumimbal lahir. Kenapa? Karena jalan mulia berunsur 8 ini yang akan membawa seseorang untuk terbebas dari segala bentuk kelahiran, artinya terbebas dari karma. Maka di dalam salah satu khutbah Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengatakan ada 4 jenis karma. Yang pertama, karma buruk yang membawa kepada keburukan. Yang kedua, karma yang terang, yang tadi gelap, yang kedua terang membawa kepada kebahagiaan. Yang ketiga, karma yang ada terangnya, ada buruknya, dan juga membawa kepada apa? Terang dan juga buruk, terang dan juga gelap. Nah, yang keempat, ada perbuatan yang justru mengarah kepada hancurnya perbuatan itu sendiri. Kama kayang sangwatati. Perbuatan yang membawa kepada hancurnya karma itu sendiri. Apa itu? Tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini yang membawa kepada hancurnya karma, membawa kepada hancurnya tumimbal lahir, dan inilah jalan yang membawa kepada perlindungan yang sejati. Dan itu juga sebagai perlindungan juga pada akhirnya jalan mulia berunsur 8. Maka dalam kesempatan yang lain juga, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian juga pernah mendengar Atahi atanunatu kohinatu parusia. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri karena siapa yang akan melindungi kita. Dan juga pernyataan Attadipo attasarano dhammadipo dhammasarano. Ananya tak sarano. Jadilah pelindung bagi diri sendiri, jadilah pulau bagi diri sendiri. Jadikanlah Dhamma sebagai pelindung, jadikanlah Dhamma sebagai pulau. Nah,
Apa itu Dhamma sebagai pelindung, sebagai pulau? Yang mana ketika menjadikan Dhamma sebagai pulau dan pelindung, itu yang disebut sebagai bahwa diri sendiri adalah pelindung, diri sendiri adalah pulau, tidak lain adalah dengan cara mempraktekkan 4 landasan perhatian. Yang tidak lain adalah samasati, yaitu perhatian yang benar, yang mengacu pada 4 landasan perhatian. Bagian dari jalan mulia berunsur 8. Mempraktekkan 4 landasan perhatian sebagai jalan mulia berunsur 8, bagian dari jalan mulia berunsur 8, itulah yang disebut sebagai pelindungan yang sejati. Menjadikan Dhamma sebagai pelindung, menjadikan Dhamma sebagai pulau. Dan itu pelindungan yang tertinggi. Nah, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi berbicara Bhutang, Saranang, Gacchami, dan seterusnya, kita harus tahu mengapa kita mengucapkan saya pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kita tahu bahwa di alam tumimbal air ini banyak sekali bahaya yang harus kita hadapi. Banyak sekali bahaya. Karena banyak sekali bahaya, maka kita mencari perlindungan. Dan perlindungan yang sejati tidak lain adalah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang tidak lain adalah mempraktikkan Dhamma itu sendiri. Mempraktekkan jalan berunsur 8 itu sendiri, mempraktekkan samasati itu sendiri untuk mendapatkan perlindungan yang sejati, yaitu perlindungan karena terbebas dari segala bentuk duka, segala bentuk penderitaan, terbebas dari segala bentuk tumimbal lahir. Dan itulah perlindungan yang sejati, perlindungan yang paling tinggi, yang paling mulia, yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, memberikan manfaat. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Terima kasih, saya kembalikan pada Saudara Anton.